Saya tidak berniat untuk menghakimi iman Baraya, tetapi bahwa video ini mungkin tidak akan menjadi sangat nyaman kalau Baraya adalah seorang yang beriman dalam level tertentu. Nah, kita mulai dari pernyataan yang sederhana. Apakah agama justru mengajak kita kepada kebodohan? Apakah agama-agama yang dianut oleh masyarakat justru menghambat peradaban? Kalau misalkan kita melihat apa yang terjadi di hari ini, negara-negara yang religius pada umumnya adalah negara-negara yang tertinggal dalam peradaban, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Apakah sebenarnya agama itu justru malah menghambat ilmu pengetahuan atau peradaban? Maksudnya, saya mengamati bahwa peradaban-peradaban kuno di seluruh dunia itu sangat mengagumkan, tetapi pada akhirnya mereka akan terganjal, terhenti, dan bahkan mati ketika agama tertentu bisa masuk ke dalamnya. Maka katakanlah ini sekali lagi ya, yang namanya lembaga pesantren gitu. Nah, lembaga pesantren itu bikinan manusia. Lembaga pesantren itu adalah hasil dari cipta karya karsa manusia di masa lampau. Tetapi kalau misalkan dia sudah dikaitkan dengan agama, dia tuh tiba-tiba sakral. Dia tuh tiba-tiba anti kritik, dia tuh tiba-tiba tidak boleh disalahkan. Bahkan coba saya tanya kepada Baraya, walaupun begitu banyak kasus-kasus yang buruk terkait dengan pesantren, selain saya nanya ya kepada Baraya semua, selain saya, siapa orang yang berani mengkritik pesantren? Nah, karena apa? Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya tidak berniat untuk menghakimi iman Baraya, tetapi bahwa video ini mungkin tidak akan menjadi sangat nyaman kalau Baraya adalah seorang yang beriman dalam level tertentu. Nah, kita mulai dari pernyataan yang sederhana. Apakah agama justru mengajak kita kepada kebodohan? Apakah agama-agama yang dianut oleh masyarakat justru menghambat peradaban? Kalau misalkan kita melihat apa yang terjadi di hari ini, negara-negara yang religius pada umumnya adalah negara-negara yang tertinggal dalam peradaban, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan. Sedangkan negara-negara yang justru sangat tinggi kemanusiaannya, sangat tinggi peradabannya, ilmu pengetahuannya, dan kesadarannya, maka mereka nampaknya adalah orang-orang yang tinggal di sebuah negara yang relatif tidak religius. Mungkin mereka beragama secara nominal gitu ya, ada agama A, ada agama B dan sebagainya, tapi cara pandang mereka terhadap dunia, cara kehidupan mereka, dan tata peraturan yang mereka anut selama ini nampaknya tidak berkesesuaian dengan satu agama tertentu. Coba kalau Baraya misalkan cek apakah pernyataan itu tuh benar atau salah. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi misalkan, apakah sebenarnya agama itu justru malah menghambat ilmu pengetahuan atau peradaban. Maksudnya, saya mengamati bahwa peradaban-peradaban kuno di seluruh dunia itu sangat mengagumkan, tetapi pada akhirnya mereka akan terganjal, terhenti, dan bahkan mati ketika agama tertentu bisa masuk ke dalamnya. Ini sekali lagi ya, ini silahkan konfirmasi apakah pernyataan ini tuh benar atau salah. Tapi kita urutkan beberapa di antara yang kita ketahui. Satu, peradaban Yunani. Peradaban Yunani itu adalah sebuah peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Ketika bangsa-bangsa yang lain masih terjebak pada logika mistika, ada sekelompok orang di satu wilayah tertentu yang justru berpikir dengan sangat-sangat logis, sangat-sangat rasional, sangat-sangat skeptis, dan sangat-sangat empiris. Itu adalah peradaban Yunani kuno. Tetapi kemudian peradaban itu dicaplok oleh sistem keagamaan tertentu yang kita sebut sebagai Kristen, dan kemudian ketika dianut ya akhirnya peradaban itu kolaps, hilang, dan akhirnya kalau misalkan kita melihat sekarang di dunia modern, Yunani itu tidak lebih dari negara termiskin kedua di Eropa dan satu-satunya negara di Eropa yang sempat bangkrut padahal nggak diapa-apain gitu. Itu Yunani. Atau misalkan kita juga bisa melihat Persia. Persia itu adalah sebuah peradaban yang agung. Kalau misalkan Baraya memandang peradaban yang hebat itu adalah peradaban Romawi, maka orang-orang Persia itu pernah punya seorang raja yang bahkan menjadikan kaisar Romawi itu sebagai keset, pijakan kaki kalau dia mau naik kuda. Nah, begitu kuat dan begitu besarnya, begitu megah dan begitu anggunnya peradaban Persia kuno. Tetapi
ketika dia kedatangan sama ajaran agama atau sistem ajaran agama yang lain, katakanlah misalkan nominal Islam, awalnya masih bagus sampai beberapa ratus tahun, tapi kemudian kolaps, dan seperti yang kita lihat sekarang, keturunan dari peradaban Persia, yaitu Iran sekarang, ya begitu, penuh dengan konflik, penuh dengan kekerasan, dan terdiri dari sistem pemerintahan yang seringkali dibenci sendiri oleh rakyatnya. Atau kita juga misalkan melihat bagaimana adanya peradaban Sungai Indus. Sungai Indus itu adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Dan bisa dikonfirmasi oleh para ilmuwan, kota-kota Mohenjo-daro dan Harappa itu adalah kota-kota yang tertata dengan sangat baik, sangat teratur, sangat terstruktur, bahkan jauh lebih baik daripada India modern. Padahal Mohenjo-daro dan Harappa itu ada sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bayangkan, peradaban 5.000 tahun yang lalu masih jauh lebih baik daripada peradaban zaman sekarang. Tetapi itu pra-Hindu. Ketika Upanishad kemudian dibukukan dan agama Hindu menjadi lebih legal, maka ya hilang sudah. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa mulai turun terkikis, dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain, diserang, dihabisi, kemudian dikubur, dan seperti yang kita lihat sekarang, penerusnya orang-orang India, orang-orang Pakistan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam korupsi dan ketidakjujuran. Kita juga bisa melihat peradaban-peradaban yang lain. Ayo kita sekali lagi, ayo kita pikirkan sama-sama. Kalau kita melihat di dunia modern bahwa negara-negara yang relatif religius ternyata adalah negara-negara yang kurang maju dan kurang berpendidikan, maka lebih jauh daripada itu, peradaban-peradaban besar di masa lampau yang telah mengibarkan kebanggaan atas pengetahuan mereka, itu juga ternyata dikikisnya oleh agama-agama yang lebih nominal dan lebih formal. Kemudian saya ingin menyebutkannya lagi, bagaimana dengan peradaban-peradaban di Andean? Orang-orang Inka, orang-orang Maya, orang-orang Aztec, mereka itu adalah peradaban-peradaban yang besar, peradaban-peradaban yang agung di tengah-tengah wilayah yang katanya tropis, yang seharusnya tidak boleh ada peradaban di situ. Mereka membangun bangunan-bangunan spektakuler, bangunan-bangunan yang sangat megah dengan kemampuan astronomi yang luar biasa, pengobatan yang sangat luar biasa, tata pembangunan yang sangat luar biasa, dan bahkan ada beberapa bangunan yang sampai detik ini tidak bisa kita jelaskan bagaimana cara membuatnya. Baraya silahkan cek misalkan Sacsayhuaman. Itu bagaimana cara membuat yang seperti itu gitu. Ada bangunan-bangunan raksasa dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu yang bobotnya itu sampai ratusan ton, ditumpuk sedemikian rupa dengan tanpa ada celah sama sekali. Saya sampai detik ini gak tahu, kalau misalkan ada di antara Baraya yang tahu caranya Sacsayhuaman dibangun, itu silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sejauh yang saya tahu sekarang, ini benar-benar sebuah peradaban yang sangat mengagumkan. Kemudian kita juga misalkan tidak mungkin bisa melewatkan peradaban Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia itu sampai disebut oleh para ilmuwan the cradle of civilization. Jadi ini adalah sumbangsih terbesar terhadap peradaban dunia saat ini. Peradaban Mesopotamia. Jadi ilmu pengetahuannya luar biasa, pemahaman mereka tentang astronomi, tentang sains, bahkan tentang social science itu ditemukan di sana. Dalam jumlah yang sangat besar, sampai manuskripnya itu dalam tanda kutip itu mencapai jutaan. Luar biasa. Ini adalah salah satu peradaban yang menjadi DNA utama bagi peradaban modern. Tapi itu dulu. Setelah peradaban Mesopotamia itu kenal dengan agama-agama, ada Islam, ada Zoroaster, ada Kristen, dan sebagainya, akhirnya mereka turun tahta, dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, penerusnya Irak, itu nampak ya hanya bisa mengagungkan masa lalu, tetapi mereka sendiri sama sekali tidak agung, atau ya bukan satu negara yang cukup diperhitungkan dalam kancah dunia internasional. Nah, balik lagi, saya tidak ingin menghujat, saya ingin bertanya kepada Baraya dan semoga ada jawabannya. Kenapa peradaban-peradaban yang besar di masa lampau itu justru kehilangan pamornya itu ketika menerima agama-agama gitu. Jadi apakah agama itu dalam hal ini biang bagi kemunduran peradaban? Sebenarnya ada peradaban-peradaban yang
peradabannya lampau, peradabannya kuno dan tua, dan sampai sekarang masih eksis dengan sangat baik. Kita sebut saja misalkan Cina dan Italia yang perwujudan dari peradaban Romawi, katakanlah. Ya, iya betul, tetapi itu justru malah memperkuat tesis saya. Cina itu adalah sebuah peradaban kuno banget. Kemudian satu waktu mereka itu adalah peradaban yang sangat megah, yang sangat luar biasa, yang ketika dia menjadi masuk ke dalam ajaran agama Tao dan kemudian Buddhis, mereka lambat laun mulai turun, dan kemudian dijajah sama bangsa yang lain dan dipermalukan dalam perang candu dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Mereka tidak menjadi bangsa yang dominan dan besar, walaupun populasinya besar. Mereka bisa menjadi bangsa yang dominan dan besar justru ketika mereka menganut komunisme dan kemudian menjadi ateis. Mereka membakar buku-buku Buddhisme, mereka membuang buku-buku Tao, dan setelah itu barulah mereka bangkit menjadi kekuatan ekonomi global, kekuatan teknologi global. Begitupun dengan Italia, Romawi itu. Jadi kekuatan Romawi itu sudah kita ketahui bersama betapa besarnya. Itu sempat lengser, sempat hancur, sempat tidak memiliki kedikdayaan ketika dia menerima kekristenan. Dan setelah mereka memutuskan untuk Renaissance, kembali ke zaman sebelum Kristen, akhirnya mereka mencapai zaman akal budi, akhirnya mereka memberikan pencerahan kepada Eropa, dan akhirnya sekarang Italia menjadi salah satu negara paling maju di seluruh dunia. Nah, balik lagi, sekali lagi ya, saya berharap ada di antara Baraya yang bisa menjawab pertanyaan saya dengan elegan dan dengan bijaksana. Apakah hal-hal seperti ini tuh membuktikan bahwa ajaran agama tuh justru malah memberikan impact yang negatif terhadap peradaban manusia? Kalau Baraya sampai sejauh ini tidak berani menjawabnya atau menjawab mungkin dengan kekhawatiran tertentu, maka ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal itu justru berani mengatakan bahwa iya, peradaban itu biasanya kolaps kalau misalkan disusupi oleh agama-agama. Karena agama-agama biasanya menjauhkan manusia dari kemanusiaan, menjauhkan manusia dari nalar berpikir, kritis dan skeptis dan sebagainya. Agama biasanya menawarkan kepada manusia itu dalam tanda kutip candu, di mana misalkan ketika dia miskin, dia merana, dia dikalahkan, bukannya didorong untuk berjuang, dia malah berpikir, ya nggak apa-apalah, rezeki mah sudah ada yang ngatur, saya mah segini saja sudah cukup. Nah, mentalitas seperti inilah yang pada akhirnya menghambat orang untuk menjadi maju. Atau misalkan agama juga menawarkan pensakralan-pensakralan pada nilai-nilai dan pranata-pranata yang dibuat oleh manusia itu sendiri gitu. Nah, pada akhirnya manusia akan terhenti untuk bisa membangun sebuah peradaban karena ya apa yang mereka ciptakan di masa lampau itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak boleh dikritik gitu. Misalkan gini, untuk bisa mencapai sebuah peradaban yang maju, maka harus dimulai dari pendidikan yang baik. Nah, ketika pendidikan yang baik itu dimulai diidekan oleh orang-orang yang berafiliasi dengan agama tertentu, maka katakanlah muncul yang namanya lembaga pesantren gitu. Nah, lembaga pesantren itu bikinan manusia. Lembaga pesantren itu adalah hasil dari cipta karya karsa manusia di masa lampau. Tetapi kalau misalkan dia sudah dikaitkan dengan agama, dia tuh tiba-tiba sakral. Dia tuh tiba-tiba anti kritik, dia tuh tiba-tiba tidak boleh disalahkan. Bahkan coba saya tanya kepada Baraya, walaupun begitu banyak kasus-kasus yang buruk terkait dengan pesantren, selain saya nanya ya kepada Baraya semua, selain saya, siapa orang yang berani mengkritik pesantren? Nah, karena apa? Karena pada akhirnya hal-hal yang sebenarnya profan, yang buatan manusia itu disakralkan. Dan inilah yang akhirnya menghambat peradaban. Atau misalkan bahwa agama juga sebenarnya menyedot manusia untuk mengagungkan masa lalu. Dan kebaikan, kegemilangan itu harus diikatkan dengan identitas-identitas kemasalalaluan. Jadi ada nggak yang berani misalkan di Indonesia gitu, atau yang disebut ulama gitu, ada nggak yang berani misalkan mengatakan, wah Imam Syafi'i ini dalam hal ini salah, karena yang sebenarnya benar itu adalah saya, misalkan yang gini-gini. Nggak boleh, karena kebanyakan orang akan berpikir bahwa yang di masa lalu itu lebih agung daripada yang di masa sekarang. Itu yang orang Hindu, yang orang Buddha, yang orang Kristen pada umumnya juga masih mengagungkan kesolehan-kesolehan itu pada figur-figur dari masa lampau. Nah, sekali lagi,
Kalau misalkan ilmuwan menjawab dengan seperti itu, apakah Baraya setuju atau tidak? Jadi agama pada akhirnya juga memicu manusia untuk menjauhi peradaban. Silahkan kita jadikan itu sebagai bahan renungan. Tetapi bagi saya sendiri, saya tuh punya dua spekulasi yang saya pikir layaklah untuk dibagikan, walaupun ini cukup kontroversial gitu. Jadi maksudnya, jangan-jangan memang agama didesain untuk merusak peradaban manusia karena itulah yang baik. Bahwa peradaban manusia itu tidak boleh terlalu tinggi dan agama itu adalah remnya. Ini adalah pernyataan yang bisa saya ambil dari bukunya Demon and Angel gitu. Jadi agama itu menjadi rem bagi peradaban dan secara sengaja harus seperti itu. Karena apa? Karena manusia itu makhluk biologis tapi yang mikirnya terlalu ekstrim. Sehingga mereka tidak lagi bisa sesuai dengan ekosistem. Jadi kan seharusnya manusia itu adalah kelompok makhluk hidup yang ada di satu ekosistem tertentu dan bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan di sana. Tapi yang terjadi pada manusia adalah tidak seperti itu. Manusia berkembang biak jauh lebih banyak daripada seharusnya. Mereka menciptakan vaksin yang seharusnya tidak mereka ciptakan. Mereka kemudian menciptakan obat-obatan. Mereka bisa merekayasa genetik. Mereka bisa menciptakan berbagai teknologi pengobatan yang akhirnya apa? Menurunkan angka kematian dan memperbesar potensi kehidupan dari setiap kelahiran. Nah, akibatnya apa? Populasi manusia yang semestinya itu sekitar 500 jutaan saja di muka bumi, ini berubah menjadi 8 miliar sampai video ini dibuat. Artinya apa? Ya, berarti manusia itu benar-benar sudah di luar kodrati makhluk hidup. Dia tidak lagi ada di sebuah ekosistem, tetapi mereka menjajah dan menjarah. Dan itu gara-gara apa? Gara-gara peradaban. Makanya kalau misalkan peradaban manusia ternyata begitu jahatnya terhadap lingkungan, begitu rusaknya, dan peradaban itu dibangun oleh ilmu pengetahuan, dan kemudian ilmu pengetahuan itu harus direm oleh agama. Jadi agama memang sengaja dalam tanda kutip menjauhkan manusia dari peradaban, sebab ketika manusia beradab itu manusia akan merusak. Apakah mungkin jawabannya adalah seperti itu? Atau ada spekulasi yang bahkan lebih nakal lagi. Yang barusan aja sebenarnya udah nakal. Yang lebih nakal lagi yaitu apa? Yaitu jangan-jangan memang agama itu dibuat untuk merem, untuk menghentikan peradaban manusia, karena siapapun yang menciptakan kita itu bukan Tuhan, tapi entitas yang lain yang merasa ketakutan kalau manusia pada akhirnya mampu mencapai hakikat, mampu mengetahui fakta dari kemanusiaan dan dari alam semesta. Jadi katakanlah pencipta kita itu bukan Tuhan tapi alien. Ya, ini hanya spekulasi aja dulu sebagai pengantar gitu ya. Maksudnya katakanlah bahwa pencipta kita itu bukan Tuhan tapi alien, dan alien nanti diciptakan oleh Tuhan dan sebagainya, tapi kita tuh diciptakan sama alien. Nah, alien itu kemudian menciptakan simulasi, dunia simulasi, dan kita adalah dunia simulasi dari si alien itu. Nah, kemudian si alien-alien itu berpikir bahwa manusia itu tidak boleh dikasih pengetahuan yang melampaui batas, sebab kalau melampaui batas pada akhirnya mereka akan mengetahui bahwa mereka itu sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh alien. Manusia itu pada akhirnya nanti akan mengetahui hakikat gitu. Dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Karena itu akan menjadi bagian dari entitas yang lebih maju gitu. Mungkinkah seperti itu? Makanya kalau misalkan kita lihat di dalam Alkitab, ketika manusia itu pada akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, nah Tuhan itu dengan kata ganti jamak itu panik. Waduh, manusia sudah makan buah pengetahuan. Itu tidak baik untuk kita, nanti dia akan menjadi seperti kita, kata Tuhan yang menciptakan. Jadi bagaimana dong? Jadi mereka tuh dalam tanda kutip panik gitu. Tuhan-Tuhan itu panik gitu. Khawatir bahwa manusia itu menjadi setara dengan mereka gitu. Nah, karena khawatir setara dengan mereka, maka mereka kemudian menurunkan rasul-rasul, menurunkan nabi-nabi untuk mengajarkan agama, dan di saat itulah itu akan membatasi pemikiran dan gagasan manusia untuk stuck di satu tempat agar
manusia-manusia itu tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya, bahwa mereka sebenarnya hanya hidup di dunia simulasi. Misalkan seperti itu. Jadi agama memang dibuat untuk mengurangi peradaban, untuk menjauhkan peradaban, tapi justru itulah hakikat yang sesungguhnya gitu. Agar manusia tidak terjerumus pada pengetahuan tentang hakikat dan tidak merusak alam secara radikal. Ya mungkinkah seperti itu? Makanya di awal video saya jelaskan, silahkan jawab pertanyaan saya, apakah mungkin seperti ini? Apakah agama sebenarnya ya memang baik, tetapi cara baiknya itu adalah dengan apa? Dengan memotivasi mereka untuk saling bunuh satu sama lain demi identitas komunal gitu kan, dan akhirnya apa? Peradabannya tidak maju gitu, atau mengajak manusia untuk berpikirnya secara berpikirnya dibatasi, berpikirnya sesuai dengan otoritas yang gaib dan sebagainya. Sengaja seperti itu oleh agama dibuat agar manusia itu tidak mencapai kemajuan yang hakiki gitu. Apakah seperti itu? Ya, ayo kita diskusikan, ayo kita pikirkan sebagai bahan kontemplasi agar kita menjadi lebih bijak dan lebih baik dalam berpikir dan bersikap. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.